diambil ada 5. Pelajaran yang mau saya sampaikan ada 5. Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan. Yang pertama, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad setelah dadanya dibedah, dibersihkan dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa Pak Ustaz? Liver. Bukan penyakit itu. Penyakit yang paling mengotori hati adalah, Bapak Ibu semua hafal ayatnya, wa min syarri hasidin iza. Itulah penyakit yang paling merusak, namanya hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang lain dapat nikmat. Iyalah, dia bisa duduk di bawah tenda, kami kepanasan. Siapa ibu bapak yang sakit hati menengok orang yang dapat nikmat ini, berarti dia sudah hasad. Kami mendoakan kalian yang kepanasan supaya hati kalian dingin. Kalian pun doakan juga kami supaya mudah keluar nanti selesai acara. Artinya kita saling doakan yang baik. Panjangkan umur Pak Bupati, sehatkan badannya. Yang sakit-sakit hati jangan berdoa, ya Allah copetlah yang mati. Kalau bisa jangan langsung hati stroke agak 6 bulan. Jangan. Orang yang busuk hati, maka nanti badannya akan sakit. Pergi undangan, balik undangan, tiba-tiba jantung tak tentu. Bapak tak sampai hati menengok bini sakit, pergi ke puskesmas. Pak dokter puskesmas, tolong bini saya di rumah kesakitan. Puskesmas pun datang ke rumah membawa balon ketek yang hitam. Wah, ini tinggi betul tensinya. Berapa Pak dokter? 150/180. Jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa Pak dokter? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Kenapa darah bisa naik? Tadi waktu undangan nampak kawan pakai gelang emas besar. Kawan yang pakai gelang emas ini pun menunjukkan pula beda-beda jam berapa ya? Jam berapa? Datang. Sudah tahu kawan sakit hati, yang menengok pun tak tahan, asal nampak mau balik datang. Akhirnya sampai ke rumah pening. Padahal gelang emas itu pun imitasi, dibeli pasar bawah. Di pasar bawah berserak-serak. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pakai gelang emas besar. Kenapa? Karena nanti akan menjaga hati orang. Dan satu lagi merusak. Ingat, bapak-bapak kepolisian susah mau menangkap perampokan nanti. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, hati saya sakit betul menengok dia. Kenapa? Rumahnya baru. Ustaz, hati saya marah betul sama dia. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang paling saya tak tahan hati nengok dia Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Ibu janganlah marah. Bininya baru karena yang lama meninggal. Ibu mau marah-marah aja. Udahlah awak datang dari jauh-jauh, Ustaz pun ceramahnya mengangkatkan hati awak pula. Udahlah awak kepanasan, ceramahnya pun panas, mau awak balik. Jangan. Maka kesimpulannya adalah bersihkan hati. Makanya apa kata Ustaz A'agim? Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati, bersihkanlah hati. Macam mana hati Nabi Muhammad dibersihkan? Pakai air Zam-Zam. Lalu kita pakai apa? Pakai air kuantan.
Bukan dengan itu berdoa. Selesai wuduk doa, Allahumma ja'alni minan tawabin. Jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit hasad. Bersihkan hati kami dari penyakit dengki. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau nampak kawan dapat nikmat, doakan dia selesai tahajud malam, selesai sholat. Ya Allah, panjangkan umur saudara saya ini, berikan dia rezeki yang barokah, jadikan anaknya soleh solehah, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu cara menghilangkan penyakit hati. Bayangkan wajahnya. Saya yang mengejek-ngejek saya di internet itu, yang membuli-buli saya doakan mereka selalu. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Ya Allah, tak pernah Ustaz marah. Tidak. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Tak pernah kami tengok Ustaz balas caci maki mereka di YouTube, caci maki mereka di FB. Kenapa Ustaz tak marah? Karena saya tak punya password. Yang mengaturnya admin semuanya. Itu caranya, jangan dibalas. Dia sudah mencaci maki saya Pak Ustaz. Dia sudah melempar saya pakai batu. Siapa yang melempar engkau pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Siapa yang melempar kamu pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Siapa yang melempar kamu pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Sudah 3 kali Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Yakinkan potnya ikut sekalian. Jangan dia sudah kurang ajar. 3 kali dia lakukan. Ustaz Somad, saya diejek-ejek orang, doakan dia. Saya diejek-ejek orang, maafkan dia. Saya diejek-ejek orang, laporkan dia ke Polres. Biar tahu dia. Ini dana sama kita ada Pak Kajari, Kejaksaan Negeri. Tuntut dia. Pasal apa? Pencemaran nama baik. Pasal apa? Mengganggu ketertiban. Masya Allah, jilbabnya panjang. Macam mana jilbab orang Kuantan Singingi? Panjang ke bawah. Ini sekarang ada jilbab ni pendek, jilbab panjang, celana sempit, menjerit Pak. Jangan pakai celana sempit, karena kalau pakai celana sempit ke masjid, banyak bapak-bapak masuk parit gara-gara nengok. Jangan pakai celana sempit, karena kalau pakai celana sempit peredaran darah tidak normal. Dokter sudah ngasih tahu jangan pakai celana sempit, jangan pakai celana lejeng. Tapi orang tak peduli, biar sempit asal gaya. Celana sempit itu di Amerika dipakai di ruang tertutup senam aerobik. Sampai awak dipakai di pasar pagi Arengka. Banyak tukang ayam salah potong. Dipotong kaki ayam, leher ayam. Alhamdulillah di Kuantan Singingi tak ada lagi orang pakai celana sempit. Ibu kemarin celana sempitnya mana? Udah mau sedekah kan Pak Ustaz? Mengalirlah dosanya. Celana sempit itu digunting untuk lap tangan, digunting untuk lap kompor, atau hanyutkan ke sungai, dipakai putri duyung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pakai celana jin. Kenapa tak pakai celana jin? Banyak anak gadis diganggu jin. Waktu ditanya, kenapa kamu mengganggu hai jin? Apa kata jin? Karena celana kami dipakainya. Alhamdulillah, di Kuantan Singingi tak ada lagi orang pakai celana jin. Laki-laki pakai celana jin silakan. Ustaz Somad kenapa tak pakai celana jin? Iya juga ya. Ini hadiah dari Kuantan Singingi. Bajunya batik, celananya lembut. Kalau dikasih tadi celana jin, kamu pakai. Kalau jinnya koyak di sini, oh tidak. Nampak lutut, udah hitam kuku di sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang mau pakai pakaian sempit? Karena otaknya kotor. Siapa yang mengotorinya? Karena makanan haram. Akhirnya setan masuk ke otak. Alladzi waswisu fi sudur
Karena di dada itu jantung. Letak jantung itu di dada sebelah kiri. Coba rasakan dia berdegup dan berdetak. Dia berasa? Masih berdegup kan? Kalau tidak, kasih tahu. Dan kami laksanakan 4. Mandikan, kafankan, kuburkan, sholatkan, kuburkan. Nah, angkat tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama dia ada di dalam diri kita, selalu berbisik-bisik, lawan. Cara melawannya, jangan makan haram, karena jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak. Kalau sampai darah tak normal naik ke otak, itulah orang kena penyakit apa namanya, stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan insyaallah. Ceramah saya dibagi 3. Yang pertama ceramah, yang kedua menjawab pertanyaan yang ditulis di kertas, tapi jangan banyak-banyak, 3, 5, 10, oke, no problem. Yang ketiga, nanti kita berdoa supaya kita sehat, iman dan Islam, dan bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini insyaallah. Pokoknya terasa hati mau marah, udah mau mengamuk, baca selawat. Bapak juga besok pagi begitu, kalau lambat bini mau masak, baca selawat. Mana kau bini tak datang juga, bininya pula selawat. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bapak itu tak akan marah. Janji Pak Ustaz. Betul. Tiba-tiba besok bapak itu tak ada lagi minta kopi. Mana kopi? Sudah dibuatkan oleh yang lain. Marah ibu tu. Pas ibu sudah mau marah, bapak itu pula berselawat. Sallallahu Pak Nopan melayang biru ulangan. InsyaAllah hari ini semua baik-baik semua insyaAllah. Cuma saya yang payah berceramah. Biasanya saya ceramah itu jamaah di muka. Ini semua jamaah. Ke kanan jamaah, ke belakang jamaah, ke kiri jamaah. Lama-lama awak berpusing semua. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kuantan Singini, Bapak Kepala Kemakmuran Kementerian Agama, Nenek Mama, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat. Kalau saya membelakangi, padahal dulu orang tua sudah menasihati, jangan membelakangi orang tua, nanti punggung berbisul. Tapi hari ini mau tak mau, suka tak suka, karena susunannya begini. Mana panitianya? Akan datang dibuat satu arah saja. Ini pelajaran penting dibuatkan. Padahal stadion kita besar. Allah dibuat stadion. Ini maknanya panitia ini mau membuat acara sekali lagi. Insya Allah saya akan datang ceramah sekali lagi insya Allah. Waktunya kapan? Maret 2020. Sekarang siapapun yang mengundang saya, bukan keluarga dekat, bukan orang jauh, saya tetap kasih tahu, Ustaz, kapan kami bisa mengundang Ustaz? Maret 2020. Kenapa hari ini bisa ke Kuantan Singini? Tadi malam kami di Indragiri Hulu, nanti sore kami di Kampar. Dari Indragiri Hulu kalau mau ke Kampar maka lewat tak mungkin kami melompat ke atas. Itulah maka kami singgah kemari. Dan kebetulan hubungan kami dengan Pak Dr. Andus Haji Mursini MSI memang hubungan sejak lama baik sebelum beliau menjadi bupati. Waktu saya jadi Dewan Juri MTQ dulu, saya ditempatkan di rumah Pak Wakil Bupati. Waktu itu beliau Wakil Bupati. Dan kemudian ketika beliau ketua LPTQ, saya tausiah di Gunung Toar, duduk sama beliau, makan sama beliau, sama-sama makan apa nama siput. Kalau disedot bunyi dia. Jadi jangan sangka Ustaz itu dekat sejak Pak Haji Mursini jadi bupati, tidak. Karena kalau orang sudah jadi semua mengaku saudara. Kenal semua Pak Bupati. Oh,
Kenapa? Tak tahu. Mudah-mudahan hubungan kita ini di dunia baik, di akhirat baik. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani, 2 orang. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Tafarraqa alaih, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena partai, boleh jadi berpisah. Berkawan karena jabatan, tak lama, bisa jadi 5 tahun sebelum datang KPK. Berkawan karena harta akan binasa, berkawan karena kuasa akan sirna, tapi ada kawan yang kekal abadi. Berkawan karena la ilaha illallah. InsyaAllah Bapak Ibu yang datang semua kemari, kita saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kalau Bapak Ibu datang karena ingin salaman, pulang akan kecewa karena tak dapat bersalaman. Bukan karena Ustaz itu sombong, tapi karena tangannya kurus. Itu kalau sodonya menaik tanggal. Jadi bukan berarti konsing ini tidak aman. Kenapa banyak betul polisi, tentara, Kokam, Banser? Kenapa banyak betul yang mengawal Ustaz Somad? Bukan konsing tidak aman, aman. Kenapa banyak yang mengawal? Supaya jangan ditarik-tarik oleh gerakan mak-mak garis keras. Kalau datangnya niatnya karena mau berfoto, pulang kecewa. Karena foto tak bisa dari dekat, tapi dari jauh bisa. Like and share. Tapi kalau berangkat karena Allah, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita nanti di surga akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kita tengok wajahnya, tak pernah kita pegang tangannya, tapi tiap hari kita ingat dia dalam apa? Allahumma salli ala sayyidina. Maka perbanyak salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wa asra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat kemuliaan. Oleh sebab itu kita banyak-banyak berselawat. Siapa yang banyak berselawat dinaikkan derajatnya. Mana contohnya? Itu yang naik di atas mimbar. Itulah orang-orang yang banyak berselawat. Tak apa-apa, kalau saya bagus kalian dari atas. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, ambil foto dari atas, ambil, bunuhkan, tunjukkan kepada seluruh alam. Begini orang Kuantan Singini pengajian. Tengok ramai, berlimpah sampai keluar. Ini setiap hari gini kan? Masya Allah, tengoklah hebatnya doa orang-orang soleh. Tadi kita kepanasan, begitu datang angin berhembus sejuk terasa. Betul? Padahal tak ada kipas angin. Tak ada. Tapi doa orang, kita ni menumpang tua. Ada orang-orang yang berdoa, kita ni meminta doa orang. Makanya kalau jumpa orang, doakan saya Pak, doakan saya Ibu. Maukah Bapak Ibu mendoakan Ustaz Abdul Somad? Doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Nanti malam masih pengajian di Simalinya. Kalau mati sekarang, berhentilah pengajian nanti malam. Mati kapan saja bisa. Yang penting mati husnul khatimah. Kalau hati bersih, maka insya Allah mati husnul khatimah. Mudah orang berbisik ke telinga, la ilaha illallah. Nampak mulutnya bergerak. Tapi orang yang busuk hati, payah mati. La ilaha illallah. Bolak-balik Pak Imam membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Berapa harga sawit?
Oleh sebab itu mari kita bersihkan hati. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan rumah, bagus. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan kantor, mantap. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan diri, oke. Tapi jangan lupa hati dibersihkan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu, hati kamu. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad cerita hati, besok pagi pegawai PNS tak mandi. Dipanggil sama Pak Bupati. Sini, kenapa kamu tak mandi, tak rapi, tak bersih? Allah tak memandang wajah kita. Allah memandang hati kita. Bau hantu. Nah, sekarang kita pindah pula ke sana. Serba salah saya telah. Jangan buat lagi saya seperti ini akan datangnya. Kita viralkan video. Hidup kamera ini kan. Kepada seluruh panitia yang mengundang pengajian se-Indonesia, buatlah pengajian arah jamaah hanya satu saja. Kalau sampai keliling payah saya mudah-mudahan. Like and share. Apa hikmah dari puasa? Supaya malamnya membiasakan diri sholat tahajud. Ustaz itu berceramah hanya tahajud. Jangan-jangan dia tak tahajud. Tadi malam Ustaz tidur di mana? Peranap. Di Peranap di mana? Tak tahu rumah siapa. Yang jelas rumah saudara kita orang beriman dekat tanah lapang. Tidur karena capek dari lalah, lalu terbangun jam 4. Jam 4 masih bisa tahajud? Bisa. Mandi, bagus mandi malam. Katanya mandi malam rematik sakit tulang. Mandi yang sakit tulang itu dari azan maghrib ke jam 12. Ada pun jam 2, jam 3, jam 4 bagus mandi malam. Bapak-bapak yang payah mandi, siram dia pakai air tanah. Bagus mandi malam supaya sehat. Habis itu sholat yang paling bagus sholat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat wudu 2 rakaat. Yang bagus lagi setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya yang anaknya kuliah supaya cepat sarjana, insyaallah, amin. Usolli sunat al-hajat. Yang sudah sarjana supaya cepat dapat kerja, insyaallah, amin. Yang sudah kerja supaya bisa menikah, amin. Yang sudah menikah supaya anaknya soleh dan solihah, amin. Sebutkan usolli sunatal hajat. Hajatnya dalam hati aja. Usolli sunatal hajat. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia memilih ayat karena dia banyak hafalan. Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam, tasahharu, makan sahurlah. Tasahharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada barakah. Banyak ibu-ibu tak mau makan sahur. Ibu enggak makan sahur takut gemuk. Akhirnya minum air 1 gelas. Nanti bukanya makan 3 piring. Sama aja. Makan itu tidak membuat orang gemuk. Silakan makan banyak-banyak, tak gemuk. Mana contohnya? Ini contoh. Dia tadi makan sama Pak Bupati, semua saya makan. Tak pernah saya yang makan. Saya kalau ceramah diundang ditanya sama orang, Ustaz sudah ada pantangan? Sudah Pak. Apa pantangannya? 1. Apa pantangan? Pantang lokek Abi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu bukan makanannya, yang salah itu adalah pola makannya. Makan tak apa-apa, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ini makan sampai 4 kali tambuh. Ini ususnya berapa kilometer? Induk dari segala penyakit adalah makanan.
maka berpikir sedikit, makan banyak, pikir sedikit. Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Nabi itu tidurnya sedikit, umatnya sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu makannya sedikit, umatnya sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Menjelang sholat tarawih ke tarawih pun sempatnya makan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Apa yang kita perlu persiapkan setelah Isra Mi'raj masuk ke bulan Ramadan? Maka kita siapkan tak lain tak bukan adalah man shoma. Yang keempat, siapa yang puasa di siang hari imanan karena takut pada Allah, wahtisaban karena mengharapkan balasan dari Allah, ukira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Puasa itu apa? Tahan mata, tahan hati, tahan kepala jangan mikir macam-macam, tahan telinga. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya kalau bulan puasa matanya memang dia tahan dari mulai subuh sampai maghrib tak buka-buka. Ini tak betul. Bukan berarti puasa mengurangi etos kerja. Pak polisi tetap bekerja di lalu lintas jalan raya. Bapak tentara tetap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak pegawai ANS, PNS tetap masuk kantor. Tidak ada keringanan, tetap bekerja, tetap beraktivitas. Ustaz Somad tetap ceramah. Tapi kita tetap menjaga. Masuk ke kamar mandi, kunci pintu, minum agak 2 teguk air. Ada orang tahu? Tak ada. Jangankan 1 teguk, masukkan kepala, minum setengah bak. Habis minum, pas mau keluar, keringkan bibir. Setelah kering, keringkan kepala. Buat dia yang mau mati. Padahal perut kenyang. Ada orang tahu, tak tahu, tapi dia maha tahu. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itulah makna puasa. Ada makan, taat. Datang kawan, ini yang muda-muda nih, banyak godaannya. Datang kawan ngajak, bro, ayo kita makan soto Medan. Tidak, haram. Aku sedang puasa. Sekali ini aja, nanti kita ganti. Tidak, sekali tidak. Aku yang bayar. Ayo. Sekali haram, tetap haram. Jangan ada. Ini orang muda saja membatalkan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa. Soman waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa penggantinya. Ibu, kemarin berapa kali puasa ibu tinggal? Berapa kali kemarin puasa ibu tinggal? Ramadan kemarin 7 hari tinggal. Sudah diganti apa belum? Alhamdulillah. Padahal belum. Udah. Belum ganti. Man mata, siapa yang mati? Janganlah tunjuk kami puasa. Siapa yang mati? Wa alaihi syamun, punya utang puasa. Soman huwa liyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tanya emak kita, tanya ayah kita, berapa kali puasanya tinggal? Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya puasanya tinggal 7 hari. Bapak berapa? 14 hari. Rupanya laki-laki ini lebih banyak pula puasanya tinggal. Maka ganti puasanya Pak. Puasa ibu ganti. Jangan sampai mati menghadap Allah ada hutang piutang. Hutang kepada manusia bisa dibayar. Hutang kepada Allah mesti ditebus dengan ibadah-ibadah. Maka jangan sampai tinggal puasa. Yang kita sayang sama anak-anak kita, ajarkan mereka berpuasa. Yang umur 5 tahun, 7 tahun, jangan dipaksa. Kalau dia minta makan, kasih makan, ma. Minta makan, ma. Nanti tunggu azan maghrib, sedikit lagi, pas azan maghrib mati. Insya Allah tidak. Semuanya sehat walafiat insya Allah. Ustaz Somad ada tak tinggal puasa dulu? Ada. Saya kan lahir tak langsung jadi ustaz. Waktu sekolah dulu datang kawan bawa soto, mama, ayo makan, ayo. Tapi setelah ini saya ganti semua dah, taubat saya sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini nafsu ditahan. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi sedekah. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung.
tulis besar-besar di depan ruang tamu. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sembahyang maghrib, Bang? Jangan tak ambil lagi. Apa guna puasa tadi? Puasa itu menahan makan, menahan nafsu, menahan telinga, mata tak boleh memandang yang tidak-tidak, tak boleh duduk di tepi jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Otomatis mata memandang, mau ditundukkan, nafsu menyuruh, mau dipandang, puasa rusak. Datang pula orang menelpon, kabarnya si anu begini, begini. Jangan bicara aib orang lain, kita sedang puasa. Jangan telepon saya, kita sedang puasa. Stop, jangan bicara. Terus gimana? Kita lanjutkan di WA aja. Sama aja. Mulut tak bicara, tapi tangan bicara. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong kita di hadapan Allah? Anak lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari. Wa ummihi, ibu kandung lari. Wa abi, ayah kandung lari. Wa sahibatihi, istri lari. Wa bani, anak lari. Kau akan datang menghadap Allah sendirian. Yang akan menolong engkau hanya iman dan amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat.